Aurora Ribeiro dan Chiesa Alvaro sampai memunculkan chemistry yang pas. Kita sebagai penonton benar-benar dikasih tontonan kisah percintaan antara pemuda buton dan gadis keturunan Bali yang masing-masing dimabuk asmara serta dibelenggu adat dan keyakinan. La itu la ilaha illallah dan wa itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Komang adalah film drama yang disutradarai Naya Anindita. Film ini dibintangi Aurora Ribeiro, Chiesa Alvaro, Cut Mini, Matias Mucus, Ari Keriting, Ayu Laksmi, Adzano Davema, Neneng Risma, Resa Putri, Arman Dewarti, Yaksman, Raim Laude, Anggika Bolsterli, dan lain-lain. Komang adalah adaptasi kisah nyata dari sosok di balik lagu berjudul Komang, yaitu Raim Laude. Takdir mempertemukan Ode yang diperankan Chiesa Alvaro, pemuda buton yang punya mimpi besar, dengan Ade yang diperankan Aurora Ribeiro, perantau dari Bali. Sebagaimana insan yang sedang jatuh cinta, keduanya percaya kelak takdir akan mempersatukan mereka. Namun hambatan muncul dengan kehadiran pria lain yang seiman dengan Ade, dan Ode harus ke Jakarta untuk mengejar mimpinya. Akankah Ode dan Ade masih mungkin dipersatukan oleh takdir? Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Menurut saya, film Komang ini kurang mengeksplorasi bagaimana sang karakter atau tokoh utama ditampilkan. Saya aja masih bingung sebenarnya Raim Laude ini stand up komedian atau penyanyi. Toh pada akhirnya saya lebih memahami bahwa Raim Laude adalah seniman musik yang dasarnya pelawak. Film tidak sepenuhnya tentang Raim Laude, tapi film ini justru menyiratkan kisah Komang yang sangat berpengaruh di kehidupan Raim Laude. Ya, film ini menggambarkan betapa kisah cinta bisa mengisi ruang-ruang kosong di kehidupan seseorang dan membuat mereka berdua menjadi saling melengkapi dan memaknai. Mengadaptasi lagu yang hanya beberapa lirik menjadi naskah film panjang 1 jam lebih tentu perlu menambahkan banyak hal. Penambahan karakter-karakter dan dialog-dialog keringi juga menjadikan film ini memang menjadi film yang penuh dengan kekeringian, tapi sukses menghibur dengan cerita yang mengalir sampai tuntas di akhir film. Namanya juga film tentang kisah seorang stand-up komedian. Dari kecil, sang tokoh utama udah digambarkan sebagai pelawak organik. Karena memang seluruh anggota keluarganya juga suka ngelawak. Dan itu tadi, terkadang lawakannya lucu, kadang garing, tapi memang kenyataannya begitu kan. Kadang nggak semua pelawak atau stand up komedian harus pecah terus lawakannya nggak sih? Ya kan? Meski begitu, nggak semua adegan harus menjadi lebay atau berlebihan. Penggambaran proses pertemuan pertama Raim dan Komang pun biasa saja dan senatural itu. Mungkin dari hal-hal inilah definisi takdir itu bisa dimasukkan ke dalam cerita. Reaksi Komang yang bisa tertawa dengan jokes yang dibawakan Raim di panggung stand up pun sudah berbicara bahwa setelah ini akan ada sesuatu. Dan itu cukup manis. Untuk sebuah cerita yang memang sebenarnya terlalu banyak bagian-bagian yang manis di film ini, apakah ini pertanda kalau kisah nyata Raim Laude yang memang banyak manisnya, atau kemampuan Evelyn Afnilia sang penulis skenario yang sanggup meramu kisah hambar menjadi cukup manis untuk diceritakan? Hambar nggak tuh? Atau justru yang manis-manis dari film Komang bisa jadi karena Naya Anindita sang sutradara yang pernah familiar dengan video-video traveling dia di salah satu channelnya malesbanget.com. Part lumba-lumba di film pun kayaknya juga masih ada hubungannya dengan kisah Naya. Kayaknya ya. Karya Naya sendiri pun masih belum banyak. Yang masih saya ingat ya sebatas Eknoid dan Sundulgan, film tentang Kaskus.
Naya Anindita berhasil mengarahkan Aurora Ribeiro dan Chiesa Alvaro sampai memunculkan chemistry yang pas. Kita sebagai penonton benar-benar dikasih tontonan kisah percintaan antara pemuda buton dan gadis keturunan Bali yang masing-masing dimabuk asmara serta dibelenggu adat dan keyakinan. Kamu nggak bakal nyangka, Aurora Ribeiro yang kemarin tampil sangar di filmnya Timo, The Shadow Strays, kini di film Komang dia berubah menjadi gadis anggun, lembut, nan ayu dengan pembawaan kalem. Karakter yang dia mainkan pun sangat pas sebagai gadis keturunan Bali yang fasih dengan aksen atau logat Bali. Saya sempat mengira dia memang asli Bali ya, ternyata dia berdarah Jawa dan Itali. Begitu juga dengan penampilan Chiesa Alvaro. Sebelum-sebelumnya dia sudah beberapa kali tampil di produksi film horor. Dan masih kemarin menjadi bagian di film horor Desa Mati. Yang entah kenapa Chiesa Alvaro bisa menjadi bagian dari produksi film tersebut. Seandainya Chiesa Alvaro lebih selektif lagi menerima peran, mungkin masa depan karir dan profesinya sebagai aktor akan lebih bisa bersinar lagi. Karena dia memang berbakat dan mau terus belajar. Sayangnya film ini masih memakai aktor-aktor besar yang hanya dijadikan pemain pendukung. Jadi peran mereka pun hanya mendukung dalam arti yang sebenarnya. Seakan nggak ada usaha untuk memaksimalkan talenta mereka. Kayak sayang aja melihat kualitas seorang Cut Mini, Matias Mucus yang dianggurin di film ini. Kalau kayak gitu skenario mereka, ya nampaknya pakai talent lain juga bisa sih seharusnya. Berbeda dengan Ayu Laksmi yang mendapatkan poin lebih dari yang lain. Dia cukup banyak diberi porsi penting, meski juga tak segebiar yang dibayangkan. Dari segi teknis, persinematografiannya, sound dan editingnya, film ini sangat aman dari segala resiko kualitas gambar dan suara. Menikmati alur film ini dengan diiringi scoring yang syahdu, walau kadang ketar-ketir juga bagaimana dengan eksekusi narasi soal beda agamanya. Ternyata ya tidak sekaku itu. Film Komang gak sereligi itu. Film Komang sangat universal. Film Komang adalah kita. Selamat menonton, selamat terkomang-komang. Demikian video reaksi dari film Komang yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.